Wa kana Umar idza qama min majlisihi, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu kalau bangun dari tempat duduknya. Jadi kata majlis itu tempat duduk. Banyak orang salah mengartikan doa kafaratul majlis, doa penghapus majlis. Kafarohnya majlis, dikira itu penghapus dosanya pengajian. Pengajian gak ada dosanya. Pengajian kan gak ada dosanya. Doa kafaratul majlis itu maksudnya doa menghapus kejahatan, keburukan yang terjadi di tempat dudukmu. Makanya dianjurkan bacanya, man qama min majlisih, siapa yang bangun dari tempat duduknya. Suruh baca subhanakallahumma bihamdika sampai akhir itu ya. Itu doa bangun dari duduk. Diawali basmalah dan sholawat atau diakhiri dengan sholawat. Maka yang terjadi di duduknya, dosa-dosa dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau duduknya enggak punya dosa, ngaji. Tapi waktu bangun dari duduk, entah itu di pengajian, entah enggak di pengajian, ya kan bisa di rumah lagi baca Al-Quran, di rumah lagi zikir, wirid, bangun baca itu dimanapun, maka dikasih stempel sama Allah Ta'ala, kebaikan yang kamu lakukan selama duduk diterima sama Allah Ta'ala, qabul. Itu namanya majelis, dari tempat dia duduk. Nah, dikatakan bahwasannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setiap kali bangun dari tempat di mana beliau duduk, yajhar bis salati ala Rasulillah SAW. Beliau baca sholawat dengan suara keras. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Besok nanti praktek ya. Nanti kan bubar majlis bangun toh. Bangun baca sholawat. Makanya ada istilah itu, orang-orang kalau mau selesai pengajian ada yang teriak atau shollu ala nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi, terus berdiri semua pergi ya. Selesai itu. Bahwasanya majlisnya udah selesai. Lah kita bangun sama baca sholawat. Ini termasuk amalannya sahabat. Dan diantaranya amalan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bersolawat dengan suara yang keras ya ketika bangkit dari tempat duduknya. Faqila lahu fi dzalik, maka beliau ditanya, kenapa kalau bangun dari duduk baca solawat dengan suara keras? Beliau pun menjawab radhiyallahu anhu, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Siapa yang cinta sesuatu, maka dia akan banyak-banyak menyebut yang dia cintai. Saya cinta Nabi SAW, maka saya senang nyebutnya dengan suara keras. Ya, nyebut Nabi Muhammad SAW. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syi'bul Iman. Nah, jadi yang seperti itu, baca sholawat bangkit dari tempat duduk, bukan karangan para ulama. Tapi betul-betul perintah Nabi dan amalan para sahabat. Sehingga dikatakan oleh pengarang kitab ini, wa ra'aitu sa'iral a'mal falam arafiha aktsar thawaban min majlisin yusalla alaihi fihi Rasulullah SAW. Saya sudah melihat semua amal dan saya tidak melihat satu amal yang pahalanya lebih banyak di suatu tempat seperti amalan yang di tempat itu dibacakan sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau suatu tempat ada sholawatnya, itu pahalanya paling banyak. Alhamdulillah kalau Nahdlatul Ulama, para habaib, para kiai, itu wajib mulai pakai sholawat, bubarnya ya baca sholawat ya. Doanya ditutup dengan sholawat, diawali dengan sholawat. Makanya kalau di Majlis Ar-Raudhah selalu saya awali dengan surat Yasin dan baca sholawat. Biar apa? Ya kalau ilmunya enggak dapat, sholawatnya pasti dapat gitu. Ya kalau ilmunya kita ngantuk enggak dapat, tapi sholawatnya pasti dapat. Sholawat ini walaupun dalam keadaan bagaimanapun ya tetap sholawat. Ya pahalanya luar biasa, barokahnya luar biasa. Karena itu dikatakan bahwasanya para ulama salaf radhiyallahu anhum ajma'in, beliau-beliau itu setiap kali bangkit dari tempat duduknya, beliau membaca sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Sebagaimana tadi dikatakan, yang bangun dari tempat duduk enggak zikir, enggak sholawat, aromanya seperti lebih busuk daripada aroma bangkai. Lebih busuk. Jadi kalau dibalik, siapa yang duduk baca sholawat aromanya
wangi. Aromanya harum. Ya, dan enak loh. Gak usah bayar. Gak usah beli parfum. Ya, tapi ya tetap pakai parfum loh ya. Maksudnya ini kan gak bayar. Sholawat tuh bayar enggak? Enggak. Kalau sholawat gak bayar kok kita berat ya. Beli parfum bayar enggak? Bayar. Beli enggak? Beli. Beli sabun bayar enggak? Bayar. Beli enggak? Beli. Mau pakai sabun gampang atau susah? Susah. Mesti lepas baju. Betul kan ya? Terus kalau pakai parfum kira-kira 5 botol disemprotkan semua. Jadinya harum atau buat kelenger? Mabuk. Betul kan ya mabuk. Sudah bayar kalau kebanyakan buat pusing, bener kan ya? Sabun yang bayar makainya ya repot, meski lepas baju, mesti ya pakai air. Coba sabunan gak pakai air gitu. Kira-kira bagaimana? Ajib, boleh dipraktekkan nanti. Kira-kira seperti apa? Ini sholawat kepada Nabi SAW gak bayar, gratis. Fasilitasnya semua sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lidah kita, mulut kita. Tinggal ngucap, Allahumma sholli wa sallim alaih. Semakin banyak, semakin harum dan tidak membuat kita jadi mabuk keharuman. Tapi semakin banyak kita sholawat, semakin harum, ruhnya semakin enteng. Orang tuh kalau udah ruhnya ringan, sumpek itu hilang. Nah, ini yang buat orang-orang ini sumpek gak hilang-hilang, ruhnya abot. Kenapa ruhnya abot? Karena nafsunya terlampau dituruti sehingga ruhnya itu nempel, lengket terus sama bumi. Ya, ketarik ke bumi. Jadi kena masalah, ya semakin brek gitu, repot. Tapi yang banyak sholawat, insya Allah ruhnya ringan, terbang. Ruhnya udah terbang, kena masalah, masalahnya ucul sendiri, belum ucul dia. Kenapa ruhnya nih terus kemana-mana? Karena ringan, banyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Lah mumpung kita di bulan Sya'ban, ini bulan khusus buat sholawat. Paksakan diri kita untuk sholawat. Mulai dari yang simple, biar jadi kebiasaan terus seumur hidup. Ajarkan pada diri kita, keluarga kita. Orang tua kita, anak keturunan kita, pasangan hidup kita, sahabat kita. Tentunya kalau sama orang tua ngajarinya ya pakai ilmu. Enggak terus bapaknya diparani, Pak kalau bangun baca sholawat, kalau enggak mampu loh Pak. Anak kurang ajar itu. Kalimatnya betul, tapi kalau begitu namanya anak kurang ajar. Ya, caranya gimana? Praktek saja, bangun baca sholawat, duduk baca sholawat, terus di depan orang tua seperti itu. Sampai nanti orang tuanya itu ketularan. Paling enggak kan nanya, nak kamu kalau bangun kok baca itu kenapa? Kata Habib Novel, biar wangi. Iya, biar wangi. Habib Novel diajari siapa? Hadis Nabi, karena kalau enggak baca aromanya busuk lebih dari bangkai. Berarti kalau baca wangi. Nah kalau wangi kan seger, sehingga menyegarkan sekelilingnya. Sekelilingnya jadi segar. Nah ini termasuk salah satu cara untuk kita membuat rumah kita, wilayah kita, itu kalau masuk ke situ siapapun jadi adem. Makanya yang punya suami suka marah-marah, ya sholawatin. Jangan suaminya disolawatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah, tambah ngamuk. Jangan begitu caranya. Maksudnya sholawatin bagaimana? Kamar biasanya tempat tidur di mana? Ruangan yang dia biasa marah-marah di mana? Udah suaminya pergi jenengan di situ. Sholawat wangi, Allahumma bin wangi. Ya. Begitu harum suaminya pulang masuk ruangan kaget dia. Mau ngamuk enggak punya alat buat ngamuk. Ruhnya diajak turun enggak maunya terbang. Mulai bingung ini kok enak di ruangan ini ya. Jadi betah itu nanti. Sholawatin ini enggak. Suaminya ngamuk-ngamuk, istrinya super ngamuk. Nah, caranya ini minggat wae, Masya Allah. Podo ngamuk ya, remuk, enggak ada solusinya. Satu cari solusi, satu emosi, satu cari solusi. Dan solusinya itu, rumah kita ini disolawatin, kamarnya solawatin, ruang tamunya solawatin. Manapun itu, dapur tuh tempat kita masak solawatin, biar wangi dapurnya. Sehingga makanan dimakan nanti beraroma sholawat. Wajib. Ya, sekarang aromanya macam-macam gitu. Ini aroma sholawat. Barokahnya itu luar biasa.